Aku Reni. Aku tinggal dan dibesarkan di salah satu desa di Kalimantan Tengah. Yuk, ikutin cerita aku. Aku merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuaku berprofesi sebagai petani. Walaupun begitu, aku bangga jadi anak petani. Ini ibuku. Kesehariannya, aktivitasnya dari pagi sampai sore hari cuma di ladang. Katanya daripada kalau di rumah cuma duduk-duduk ngerumpi, gibah, bikin dosa aja. Ibu menghabiskan sepanjang harinya di ladang setelah menyelesaikan semua pekerjaan di rumah. Ibuku hanya pulang ketika jam makan dan sholat saja. Ibuku adalah sosok wanita yang kuat. Ibuku pekerja keras. Ibuku inspirasiku. Ibuku selalu mengatakan, kalau punya mimpi harus dicapai. Dan berkat ibuku juga, aku jadi semangat masuk ke salah satu universitas terbesar swasta di kota Palangkaraya. Awalnya banyak yang bilang, ngapain sih petani aja kok anaknya dikuliahin, perempuan lagi. Ya semacam diremehin gitu. Tapi ibuku gak mau dengerin. Ibuku tetap selalu semangatin aku buat selesaikan kuliahku. Dari setiap pohon yang ditanam di ladang ini, hasilnya murni, semua dari ladang, yang membiayai aku dari mulai masuk kuliah sampai aku berhasil menjadi sarjana. Bagiku, orang tuaku adalah petani yang profesional. Mereka konsisten dengan apa yang mereka tuju. Nah, kalau yang ini bapakku. Bapakku adalah seorang laki-laki yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Bapakku selalu bekerja sepanjang hari tanpa lelah untuk menghidupi dan membiayai anak-anaknya supaya cukup. Walaupun kelihatannya kekar dan galak, bapakku orangnya lembut dan juga penyayang. Hatinya mudah tersentuh. Bapakku berprofesi sebagai petani sudah lama, sejak aku kecil. Dan bapakku juga yang selalu semangatin aku buat masuk kuliah. Sejak lulus SMA, bapakku selalu menjadi orang yang selalu mendorong aku untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun banyak yang memandang kalau bapakku nggak akan mampu. Bahkan nggak sedikit yang meyakinkan bapakku kalau bapakku nggak akan mampu untuk bayar biaya kuliahku. Tapi bapakku nggak memperdulikan itu. Bapak tetap memaksa aku untuk tetap kuliah. Melihat kerja keras dan semangat bapak ibuku,
Aku nggak punya alasan untuk mengecewakan mereka. Kuliah di kota dan tinggal jauh dari orang tua, bagiku bukan kesempatan untuk bebas. Justru itu adalah beban dan tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagiku, setiap tetes keringat yang mereka keluarkan adalah hutang yang harus aku bayar dengan prestasi. Ya, aku sadar aku bukanlah mahasiswa yang cerdas dan banyak prestasi. Tapi aku memegang teguh tanggung jawab dan janjiku. Aku tidak akan main-main dengan kuliahku. Aku harus selesai tepat waktu. Dengan mengingat orang tua di kampung, aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Memang tak mudah hidup di kota jauh dari orang tua. Tinggal di kota dan jauh dengan orang tua memang tidak mudah. Tak jarang air mata yang keluar karena kerinduan akan kehangatan sebuah keluarga. Apalagi ketika sakit. Berat rasanya memberitahu orang tua kalau kita lagi sakit di perantauan. Karena itu akan menjadi beban dan pikiran bagi mereka. Ketika di akhir-akhir perkuliahan, semakin berat. Tapi berkat doa dan semangat dari kedua orang tua, akhirnya aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Setelah 4 tahun dijalani dengan jalan yang tidak mudah, akhirnya orang tuaku menjadi petani sukses. Petani yang sukses mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Ya, aku wisuda. Ya, ini hanya sedikit cerita singkatku. Cerita singkat dari sebuah desa, dari seorang anak petani yang bangga dengan profesi orang tuanya. Pesan untuk teman-teman, jangan pernah malu apapun profesi orang tua kita. Karena tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya hidup susah. Jangan pernah gengsi. Buat teman-teman yang mungkin sedang berada di perantauan, yang mungkin juga berasal dari desa, tetap semangat. Kalau mulai lelah, ingat orang tua di kampung. Mereka lebih lelah. Mencari uang, banting tulang, tidak peduli panas dan hujan, untuk melihat anaknya menjadi orang yang lebih baik. Jangan main-main. Jangan manfaatkan kamu yang sedang ada jauh dari orang tua untuk mendapatkan kebebasan dan berbuat yang tidak-tidak. Ingat, setiap uang yang kamu terima dari orang tuamu, tersimpan harapan yang besar agar anaknya menjadi orang yang lebih benar. Dan buat teman-teman yang sedang melanjutkan pendidikan jauh dari orang tua, ingat, tetap semangat. Orang tua di rumah selalu menunggu kabar bahagia. Kabar bahagia kalau anaknya akan menjadi sarjana. Jangan pernah gengsi mengakui ketika orang tuamu bukan berasal dari keluarga kaya raya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, semangat. Orang tua di kampung menunggu kabar baikmu. Menunggu kabar ketika kamu mengatakan, "Pak, Bu, anakmu sarjana." Sampai sini dulu cerita dari anak desa. Terima kasih sudah ngikutin video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Assalamualaikum.